Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Kerinduan kami bersama mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami, Bapa yang baik. Tuhan sudah memberikan hidup-Mu kepada kami. Kami juga rindu Tuhan, hidup kami yang kami hidupi bukan lagi hidup kami sendiri, tapi hidup bersama dengan Engkau Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Setiap kami mengalami kuasa Roh Kudus di tempat ini, menjawab setiap pergumulan kami, memberikan kelegaan kepada setiap hati kami yang gundah, memberikan pengharapan bagi setiap kami yang mungkin menurut kami tidak ada jalan keluar lagi. Di dalam Yesus Kristus, kami memperoleh pengharapan, memperoleh kekuatan, bahkan memperoleh mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau lawat setiap pribadi yang hadir pada sore hari di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib, yang sempurna atas kami. Untuk berkat-berkat yang kami terima setiap hari yang tidak bisa kami hitung satu demi satu. Sungguh besar, bahkan terlalu besar untuk karya-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap doakan, kami bersyukur untuk keluarga Tuhan yang berulang tahun pernikahan hari ini. Kami ingat dan doakan keluarga Bapak David Panjaitan dan Ibu Maria Dorcas Harahap. Tuhan, 31 tahun pernikahan mereka Tuhan sertai dan berkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan terus jaga pernikahan mereka. Pernikahan mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Anak-anak mereka, mantunya akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka juga akan hidup dalam kebenaran dan bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Untuk bisa Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan Injil-Mu kepada banyak orang. Berkati Tuhan keluarga Bapak David Panjaitan dan juga Ibu Maria Dorcas Harahap. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kami yang hadir di tempat ini kami percaya juga akan memperoleh jamahan Tuhan yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang kekal. Terimalah pujian penyembahan kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Dan biarlah firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Untuk mengubah pikiran dan perkataan kami. Untuk bisa mengubahkan hidup kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ada oknum yang tidak senang ketika pemberitaan firman-Mu disampaikan, yaitu iblis, setan, roh jahat. Dan kami Bapa dengan segenap hati kami dengan iman, kami berdoa, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini sepenuhnya kuasa Roh Kudus menolong, mengikat, menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya pikiran dan hati kami dikontrol oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kiranya manifestasi Allah terjadi saat pemberitaan firman Tuhan ini berlangsung. Dan sekali lagi Tuhan, mohon urapan untuk hamba-Mu yang terbatas ini, yang penuh dengan kelemahan ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pakai, sembunyikan di balik salib-Mu, Yesus yang semakin bertambah, hamba-Mu semakin berkurang. Nama Yesus Kristus saja yang ditinggikan. Segala perkataan yang dari Tuhan akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Perkataan manusia yang bukan berasal dari Tuhan, biarlah Tuhan tepis, biarlah kuasa Tuhan sepenuhnya yang berfirman untuk pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Kita buka kitab kita Bapak Saudara dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Kalau sudah menemukannya katakan ya, berarti belum semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau sudah menemukannya katakan masih sebelah kiri saya, sebelah kanan belum ada suaranya. Ini beda-beda tipis, sudah menemukan ayat atau sedang radang tenggorokan, kayak gitu ya. Sudah menemukannya? Katakan Oke, puji Tuhan. Kita baca bergantian Bapak Saudara. Saya 17, Bapak Ibu Saudara 18. Nanti sampai ayat 32 kita baca bergantian.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Gemi Efrata? Yes. Gemi Efrata. Yesus hidup dalamku. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana pikiran dan perkataan yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keseluruhan dari surat Efesus ini, gagasan utamanya kata lai tahu Bapak Ibu ya? Bukan lai, LAI. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan gagasan utama dari surat Efesus ini menjadi satu dengan Kristus. Ada 20 kali disinggung di dalam surat Rasul Paulus ini ke Efesus, bahwa gagasan utamanya orang percaya kita ini, khususnya jemaat di Efesus itu, menjadi satu dengan Kristus. Itu pesan yang berkali-kali disampaikan oleh Paulus dalam surat itu, kayak gitu. Jadi efeknya apa, dampaknya apa? Rekonsiliasi terjadi. Rekonsiliasi tahu Bapak Saudara, ya, diperdamaikan. Makanya dalam pasal 2 ayat 14 kita bisa cek, bisa temukan, di situ ada dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu disatukan. Yang tadinya itu mereka hidup dalam perseteruan, kebencian kayak gitu ya. Jadi orang yang tadinya benci, tapi karena telah bersatu dengan Yesus, jadi nggak benci lagi kayak gitu. Jadi efeknya jelas. Kemudian pada pasal yang keempat, perikop yang kita baca Bapak Saudara, Paulus punya sasaran dan pesan juga yang lebih spesifik lagi, dikatakan supaya kita ini memelihara kesatuan roh, ya. Jadi menjadi satu dengan Kristus itu bicara kesatuan roh. Jadi orang-orang percaya, apakah itu orang Yahudi, apakah itu orang non-Yahudi, apakah itu orang Chinese gitu ya, apakah itu orang Batak, apakah orang Manado, orang Ambon, orang NTT, Kupang, orang Jawa kayak gitu Saudara, ya kan? Kalau sudah bersatu dengan Kristus, kita juga jadi satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah, satu baptisan. Jadi kalau satu baptisan berarti kita semua satu. Amin. Ya. Jadi kita ini dirindukan oleh Paulus di dalam pesan-pesannya supaya hidup
kita berpadanan dengan Injil di mana kita dan Kristus itu menjadi satu. Efeknya Bapak Saudara, ya, efeknya itu manusia baru. Ya. Dan yang kita baca tadi manusia baru di sini dari pasal 17 ayat pasal 4 ayat 17 sampai 32, di situ dibilang manusia baru, yaitu perubahan, ya. Kalau dibilang baru kan berarti ada yang lama kayak gitu. Jadi kalau manusia baru berarti yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada yang diubahkan. Kalau Pak Pendeta Iwan minggu lalu umpamakan dia metamorfosis. Itu gambaran yang jelas tentang perubahan. Ya, metamorfosis kayak gitu ya. Jadi perubahan apa yang kelihatan? Nah, yang jelas ada dua di sini yang dibicarakan banyak oleh Paulus, Bapak Saudara, yaitu perubahan pikiran dan juga perubahan perkataan. Ya. Sederhana sekali. Kita lihat di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-23, di situ kita bisa pisahkan. Sesungguhnya Paulus itu banyak bicara tentang pikiran yang diubahkan. Kemudian dan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 yang kita baca itu banyak bicara tentang perkataan yang benar di dalam Yesus. Jadi kita mau lihat satu demi satu. Yang pertama, ya, kita mau lihat pikiran yang diubahkan. Paulus bilang, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi manusia baru itu orang yang bersatu dengan Kristus, ternyata pikirannya itu dibaharui, ya kan? Dan saya mau katakan bahwa Paulus itu sering sekali menyinggung soal pikiran, Bapak Saudara. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah engkau berubahlah oleh pembaruan budimu, kan gitu, ya kan? Supaya engkau dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah. Itu kan ada. Di bagian lain, surat-surat yang lain, surat Filipi apalagi, paling banyak dia bicara soal pikiran. Dalam 1 Korintus pasal 2 juga pun dibilang kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus itu sangat serius bicara tentang pikiran yang diubahkan. Karena Paulus itu pikirannya pun banyak diubahkan oleh Yesus kayak gitu. Jadi yang pertama kita mau lihat Bapak Saudara bahwa pikiran yang diubahkan tentu pikiran yang tunduk kepada pikiran Kristus. Ya. Karena gini Bapak Saudara, pikiran ini tempat peperangan sering terjadi ya. Masalah banyak dalam diri setiap orang itu di pikirannya. Amin. Makanya kok kayak lemas-lemas, kok kenapa? Mana mukamu? Kok kayak gitu mukamu? Banyak kali pikiranku. Nah, Bapak Saudara, di sini peperangan sering terjadi. Kenapa orang sering marah-marah? Karena banyak yang di dalam pikirannya ini. Dimasukkannya semua dalam pikirannya ini. Bukan firman Tuhan, bukan janji Tuhan yang dia pegang dalam pikiran, yang dimasukkan dalam pikirannya, tapi banyak pikiran-pikiran yang bercabang-cabang, yang duniawi bahkan menguasai pikirannya. Kayak Paulus bilang, jangan engkau sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau pikiran kita ini penuh dengan masalah, Bapak Saudara, penuh dengan persoalan, makanya sering meledak kita ini. Tanda kutip meledak itu maksudnya pecah, marah-marah, mudah tersinggung. Ya, kalau banyak pikiran biasa orang mudah tersinggung biasanya. Tadi pagi saya kasih contoh itu kayak orang naik lift ya Bapak Saudara ya, masuk lift semua pernah masuk lift Bapak Ibu? Ya, jadi biar saya gampang menjelaskannya gitu ya. Pernah masuk lift kan? Nah, jadi dalam lift itu kan ada batasan berapa berat. Ya, apalagi di Caritas ya, ada orang-orang Caritas di sini yang di depan saya ini. Jadi masuk lift. Rame orang. Udah penuh. Rupanya satu lagi tinggal anak kecil aja.
masuk ke dalam, langsung bunyi. Pada anak kecilnya. Kenapa? Karena liftnya sudah penuh. Nah, pikiran kita pun begitu, Bapak Saudara. Kalau pikiran kita ini sudah penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tagihan, ya, penuh dengan, apalagi kalah pula kemarin bola, ya kan? Belum lagi omongan tetangga, belum lagi omongan orang gereja. Disinggung sedikit, langsung marah-marah, langsung tersinggung, kayak gitu. Jadi Bapak Saudara, ini tempat peperangan sering terjadi. Jadi Paulus sangat serius, selalu mengatakan, jangan engkau sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia kayak gitu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran kita nih perlu banyak diubah loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Karena dalam pikiran yang diubahkan oleh Tuhan Bapak Saudara, wah, bisa banyak terjadi. Orang bapak ngomong kepada istrinya, Ma, nanti kalau kita punya uang ya, Ma ya, kita beli mobil aja, Ma ya. Oh jangan Pak, kita beli rumah aja. Rumah aja, itu lebih bagus. Kita bisa investasi. Mobil aja, Ma. Mobil. Enggak, Pak. Rumah aja. Jadi mereka ribut Bapak Saudara. Mereka dua berantem. Teriak-teriak. Tetangganya terganggu. Sampai tetangga datang. Bu, Pak, sabar Pak. Jangan berantem Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Iya, Bu, ini si Bapak ini beli mobil. Puji Tuhan Bu, berarti dapat berkat ya. Kayak gitu. Oh, belum sih Bu. Masih rencana aja Bu, kalau kami punya uang, kami mau beli mobil kayak gitu. Itu masih di pikiran baik. Masih menghayal baik. Sudah ribut Bapak Saudara. Jadi ngeri kita kalau pikiran kita ini nggak bisa kita kendalikan Bapak Saudara. Banyak pikiran yang sia-sia bisa terjadi dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita kan nggak kayak gitu ya. Ya. Kalau kita ada masalah, nggak dipikirin. Ya, Bapak Saudara, Paulus katakan lebih lagi situ ya. Dan pengertiannya yang gelap. Nah, pengertiannya gelap dan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran kayak gitu. Jadi pikiran ini bisa gelap, Bapak Saudara. Inilah tempat di mana setan paling gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, umat Tuhan paling banyak dibombardir dengan pikiran. Adam dan Hawa saja manusia pertama ya yang ada di dunia kayak gitu. Pikirannya yang dikerjain oleh iblis, setan. Ya kan? Langsung setan ngomong sama mereka. Sebenarnya kalau kalian makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, sesungguhnya kalian akan sama seperti Allah. Pikirannya langsung diubah kan. Woi, enak juga. Ada benernya kayak gitu. Padahal Tuhan Allah sudah bilang pada mereka, jangan engkau makan. Tapi mereka dipermainkan, ditipu daya oleh iblis. Pikirannya diubahkan. Makanya tidak heran banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja bisa sesat loh Bapak Saudara. Pikirannya disesatkan, gampang sekali. Gelap, bisa gelap. Apalagi anak muda, anak muda paling bisa disesatkan, anak remaja paling mudah disesatkan. Saya heran dunia sekarang kalau bilang kalau merokok itu jantan. Kalau enggak merokok dibilang cemen. Ini di mana kebenarannya coba? Diputer balikkan semua pemikiran kita ini. Setan bisa pakai. Saya bersyukur tadi pujian kita itu, kita buat iblis gemetar, ya kan? Kalahkan tipu daya. Memang iblis selalu pakai tipu daya di
di otak kita, di pikiran kita, saudara. Ya, saya kemarin mau ambil uang tunai, Bapak Saudara, di Indomaret kayak gitu ya. Ternyata ambil uang tunai cuman boleh dapat kalau kita belanja 20.000 kan. Ya kan? Saya mau beli apa 20.000 saya pikir. Langsung dia tawarin, "Pak, beli rokok aja." Saya langsung bilang, "Sorry, saya pria sejati." Saya pria sejati tidak merokok. Kenapa? Karena dunia ini, saya mau kasih tahu, dunia ini mengatakan bahwa orang yang merokok itu pria sejati. Betul? Coba kita lihat Pak, Bu, iklan rokok di mana-mana. Coba lihat iklan rokok. Di TV, mau di simpang Caritas itu kita lihat itu iklan rokok itu, semua pemberani. Orang yang merokok itu bisa terjun dari bukit berbatu, pria, ya kan? Bawa mobil jeep, pria sejati. Merokok kayak gitu ya. Itu yang sekarang sedang dunia beritahukan di pikiran kita bahwa pria sejati itu adalah orang yang merokok. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan kita, gitu ya. Tuhan membuat kita itu yang benar itu, yang pria sejati itu, yang orang Kristen benar itu ya tidak merokok. Amin. Nah, tapi kalau pikirannya belum diubahkan oleh Kristus, biasanya orang yang merokok itu kayak gini. Kan nggak ada di Alkitab yang dibilang dilarang merokok. Nah, itu kan pikiran. Dicari-cari, rajin pula dia baca Alkitab, Bapak Saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu dibacanya, Pak Pendeta. Saya sudah teliti Alkitab saya, sama seperti jemaat di Berea, menguji Alkitab katanya, menguji firman. Saya uji semua firman. Tidak ada dalam Alkitab yang namanya dilarang merokok. Itu cuma ada di pom bensin, Pak Pendeta. Ini ciri-ciri orang yang pikirannya masih sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Iya. Bapak Ibu yang masih merokok jangan marahin saya pulang ini ya. Tapi tadi pagi ibu-ibu, yes, terima kasih Pak Pendeta. Suami saya masih merokok Pak Pendeta. Tadi pagi ada kayak gitu ya. Doakan Pak Pendeta ya. Iya Bu. Doakan supaya suami Ibu menjadi pria sejati. Amin. Ya. Karena pikiran kita ini sering dibolak-balik oleh setan. Ya. Anak-anak muda ya mungkin merasa, wah kayaknya kenapa ya sampai hari ini aku belum dapat pasangan hidup misalnya. Hati-hati. Ya, ada orang berpikiran sampai, oh, kayaknya jomblo itu dosa ya. Wah, kayaknya jomblo itu tidak diperkenan Tuhan ya. Kayaknya jomblo itu kutukan ya. Wah, itu hati-hati Bapak Saudara. Setan iblis itu bisa pakai kita. Oh, aku ini nggak pantas. Aku tidak pantas ada di gereja. Aku tidak pantas ada di dalam baitnya. Kenapa? Karena iblis sekali lagi, setan suka mengubah pola pikir kita. Karena itu pikirannya sia-sia. Orang yang punya pikiran di dalam Kristus kayak gini, Tuhan, sekarang aku boleh jomblo. Tapi aku percaya Tuhan sedang mempersiapkan ya, pria yang takut akan Tuhan. Pria sejati yang dibilang Pak Pendeta tadi tidak merokok tadi. Wah, kayak gitu. Itu orang punya pola pikir yang benar. Amin. Nah, jadi Bapak Saudara, pikiran kita ini jangan sampai dibawa oleh iblis setan untuk bisa memuaskan hawa nafsu kita. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi, tapi beda dengan kamu gitu. Kamu telah mengenal Kristus. Kita lihat di situ Saudara. Ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita ini
Ya, kita ini dikatakan ayat 20, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, Kristus itu siapa? Ya Tuhan kita. Kristus siapa? Yang tidak memenuhi hawa nafsunya. Kristus siapa? Tuhan. Tuhan yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang pikirannya sia-sia selalu memikirkan dirinya sendiri, selalu memuaskan dirinya, selalu memuaskan hasratnya, selalu memuaskan pikirannya dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi orang yang mengenal Kristus enggak. Karena Kristus itu adalah orang yang mengalahkan dosa. Kristus apa? Tidak dikuasai oleh kedagingan, kayak gitu ya. Karena siapa Kristus? Kristus itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Beda dengan Lucifer. Lucifer itu dia memikirkan diri sendiri. Kristus itu tidak. Makanya pikiran Kristus itu, pikirannya Yesus itu selalu pikirannya Allah ada dalam dia. Jadi kenapa kita belajar selalu mengenal Kristus? Supaya kita bisa mengenal pikiran Allah. Karena Allah itu ada di dalam Kristus. Kristus itu harusnya ada di dalam kita begitu. Jadi Bapak Saudara yang terkasih, sekali lagi Paulus mengingatkan kita supaya kita memiliki pikiran Kristus. Taruh pikiran Kristus. Kenapa? Dunia ini banyak akan mencekoki hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Tapi kita perlu tundukkan pikiran kita ini kepada pikiran Kristus. Apalagi yang laki-laki ya, tadi pagi saya singgung, pria itu logika ya. Pria itu berpikirnya terlalu kayak gitu. Padahal kata psikolog, otak laki-laki itu lebih kecil loh Bapak Saudara. Udah lebih kecil, bawaannya logika terus. Ya kan? Karena pola pikir laki-laki itu beda dengan perempuan. Jadi otaknya laki-laki itu kayak kotak-kotak gitu. Ya, sementara pemikiran atau pikiran perempuan itu kayak kabel warna-warni gitu. Semua terhubung. Ya kan? Bedanya kayak gini, kalau laki-laki berpikir kan dia fokus. Kalau sedang memikirkan sepak bola, misalnya dia sedang memikirkan sepak bola, ya kan? Nanti malam aku menonton sepak bola ini, mah, katanya kepada istrinya. Istrinya udah langsung berpikir, Pak, kalau kamu nonton sepak bola, berarti kok besok pagi bisa kesiangan, terus anak-anak yang antar siapa? Terus nanti untuk mau belanja saya kayak mana? Jadi semua langsung dipikir, itu semua. Tapi bapak ini cuma satu yang dipikirnya. Karena kalau dicampur lagi dengan pikiran yang lain, maka tidak konsentrasi. Ya kan? Sedang berpikir, kalau disuruh lagi mikirkan yang lain, nah langsung hancur kotak-kotak dalam pikirannya itu. Itu pria, cenderung seperti itu. Makanya kalau pria berpikir sedemikian keras, Paulus bilang dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, janganlah engkau berpikir lebih daripada apa yang bisa kau pikirkan. Itu kata Paulus, ya kan? Nah, jadi kita laki-laki kalau berpikir maka bisa stres laki-laki. Lebih cenderung stres Bapak Ibu. Kalau perempuan dia berpikir memang, ya kan? Tapi karena dia kayak kabel warna-warni itu, dia sambil berpikir, dia sambil mikirin yang lain. Kalau ibu-ibu kan stres pun bisa masak. Itu ibu kayak gitu. Stres pun masih bisa nyuci. Stres masih bisa. Antara air mata sama air keringat kan nggak tahu lagi beda gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu cenderung mikir kotaknya kayak gitu. Lebih bahaya lagi ternyata dikatakan ada di otak laki-laki itu kayak box yang kosong kayak gitu. Dari semua kotak-kotak dalam pikiran pria itu ternyata ada satu box atau kotak yang kosong. Nah, yang kosong inilah yang sering dipakai oleh pria
Ketika dia bergumul, ketika dia mulai agak stres, dia bisa mau main game seharian, ya kan? Mancing seharian. Tadi pagi saya bilang mancing nggak dapat ikannya tetap mancing dia, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu, dia nikmati kayak gitu, ya. Pak Bu, saya katakan kalau mancing itu bikin kita nggak bisa maju loh, mancing itu. Karena kalau maju kan kecebur kayak gitu, ya. Saya pernah kayak gitu, dibilang iya juga, ngeri kali ada orang suka mancing kok dibilang nggak bisa, memang nggak bisa maju, bisa ngejebur gitu ya. Ada orang yang untuk mengisi otak yang box kosong ini, ya, makanya ada yang hati-hati kita, bahkan diisi dengan yang namanya pornografi. Nah kalau sudah masuk pornografi, nah itu yang paling sulit, ya, itu susah sekali untuk bisa dilepaskan. Perempuan otaknya lebih besar. Karena apa? Karena jarang dipakai katanya kayak gitu. Ya, enggak lah Bu Saudara, karena sering pakai perasaan ya. Bukan maksud saya enggak pakai otak dia. Karena sering pakai perasaan. Tapi wanita itu lebih hebat cara berpikirnya. Ya. Dia bisa multitasking karena cara pikir perempuan itu lebih kompleks daripada pria. Dari cara pikiran kita yang berbeda ini Bu Saudara, kita ini perlu menundukkan pikiran-pikiran kita ini kepada Kristus, kayak gitu. Kenapa cenderung pria itu sulit memahami wanita? Karena dia tidak menundukkan pikirannya kepada Kristus. Mengapa wanita sulit memahami pria? Karena pikirannya tidak ditundukkan kepada Kristus. Ya. Kenapa kita sulit memahami atau menerima orang yang jengkel, yang suka ngomong kasar kayak gitu? Kenapa? Karena kita belum tundukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya, kita butuh yang namanya sikap hidup setiap hari. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Bapak Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, harusnya dia pikirannya itu tertuju kepada Tuhan, kayak gitu. Tadi pagi saya ada beritahukan Saulus itu Bapak Saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, hidupnya langsung berubah, pikirannya pun langsung berubah. Makanya nasihatnya banyak bicara tentang itu, nasihat-nasihat Paulus itu. Saya kasih contoh ya Bapak Saudara ya. Saya panggil lagi istri saya, tadi pagi saya kasih contoh di ibadah pagi, yang sore ini juga harus dapat kayak gitu ya. Ini istri saya Bapak Saudara. Ya. Cantik nggak? Dulu dia cantik sekali. Sekarang lebih, kayak gitu ya. Nah Bapak Saudara, karena kan kita ini sulit memahami orang lain, benar enggak? Sulit sekali kita pahami orang lain. Mungkin diantara kami aja misalnya sebagai pendeta saja ya, pendeta ada 4 orang kami pendeta di sini, kami aja mungkin sulit memahami satu dengan yang lain, kayak gitu. Pak Gembala punya pola, punya karakter, punya cara yang berbeda. Saya punya pola cara yang berbeda. Apalagi istri saya nih, dengan saya aja berbeda jauh, ya kan? Pak Pendeta Saud punya pola dan cara berpikir. Jadi kita ini perlu masing-masing menundukkan pikiran kita ini kepada Kristus supaya kita yang berbeda ini bisa saling menerima kayak gitu. Ya, dalam Filipi pasal 2. Tapi ngapain dia di sini ya? Filipi pasal 2 bilang gini, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Itu Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Nanti bisa cek. Untuk banyak hal, supaya kita bisa ketemu satu dengan yang lain, kita perlu menaruh perasaan dan pikiran kita dalam Kristus, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa memahami
gembala kita harus menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa memahami pikiran dan atau kehendak orang lain, saudara, maksud saya, teman kita, bersama di gereja, kita juga perlu menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus, gitu. Nah, jadi contoh kecil, saudara, kalau saya tidak menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, dan dia pun kayak gitu, maka kami akan semakin jauh, ya kan? Kami akan semakin jauh. Dia kritik saya karena ada yang tidak pas, misalnya dengan khotbah saya. Terus saya mulai kesal. Emang kamu lebih pintar khotbah dari saya? Saya makin jauh, ya kan? Kamu gak usah ngomong kayak gitulah, ya kan? Aku tahu pun kayak mana, gitu ya. Makin jauh. Terus karena dia merasa, ya dikasih tahu nggak mau, gitu. Ya sudah, dia makin jauh. Dia sudah mulai bilang, aku berpikir oke, kalau kau nggak mau dikasih tahu, kau urus dirimu sendiri. Makin jauh, ya kan? Besoknya dia bilang, oke, aku tidak mau masak untuk kamu, ya. Makin jauh. Jadi yang dipikirinnya semua itu hal yang sia-sia, saudara. Ya, saya pun bilang, oke, ada GoFood kok, ada GoFood, aku bisa cari makan sendiri, ya kan? Semakin jauh, saudara. Kenapa? Saya paksakan pikiran saya yang sia-sia ini dan tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus, kayak gitu, ya. Jadi saya dengan dia pasti jauh jadinya caranya, ya. Tapi coba, saudara, coba ya. Salah satu dari kami, salah satu aja ya, gak usah dua-dua deh, gak usah dua-dua. Salah satu aja yang menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya. Jadi Bu Rose ini, saya panggil dia Rose dulu, Rose, karena namanya Rosie ya, bunga mawar ya. Jadi Rosie ini ternyata dia ikut kelas meeting, ya. Pas pula kami berantemnya kan Kamis pagi, Kamis malamnya ikut kelas meeting dia. CM, di CM itu ternyata ya, khususnya CM mana yang bagus ya, kayak semua CM bagus ya. CM Kanaan kayaknya ya, bagus ya. Jadi dia ikut CM Kanaan. Di dalam CM Kanaan itu ternyata bahas soal firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta Iwan kemarin, ya kan. Manusia lama itu matikan, manusia lama matikan. Oh ya, manusia baru. Oke lah, aku pulang dari CM ini, aku mau praktek firman. Dia sudah mulai masukkan pikiran Kristus dalam pikirannya. Oke, pulang dari CM, dia sapa saya duluan. Ya. Tadi kamu makan apa di sana? Katanya sama saya ya. Kenapa kau nih? Ya kan? Tadi gak mau masak untuk aku. Nanya-nanya makan. Tidak, aku mau puasa besok. Sempat pula ngomong gitu, besoknya puasa kan? Udah lah Pak, ini aku ada bawain ini kue katanya, ya kan, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan. Oh enggak ya, jadi Bapak Saudara, dia semakin dekat, ya. Tadi di CM Kanan mereka tuh, oh baik-baik loh, mereka rupanya kesaksian, kayak gitu. Jadi dia pikirin, dia lakukan apa yang Yesus lakukan, makin mendekat, ya. Satu aja saya mau kasih tahu gini Bapak Saudara, satu aja melakukannya. Saya memang belum. Coba lihat jarak kami. Semakin dekat bukan? Ya. Tadi yang begitu jauh di sana, saya di sini. Itu masih salah satu loh. Kalau menaruh pikiran Kristus dalam dirinya. Makin dekat kok. Teman-teman anak muda, kalau kalian sedang ribut dengan pacar, pikirkan apa Yesus pikirkan, kayak gitu. Ya, Yesus bilang apa? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lemparkan jalamu gitu. Nah, maksudnya gini. Kalau kita bergumul, berjuang bersama dengan Kristus, kita mengalami pikiran Kristus, kita akan semakin hidup di dalam rekonsiliasi, hidup dalam kemenangan demi kemenangan, ya. Jadi saya pun, ya, waktu melihat perlakuan istri saya, Rosie ini, ya, jantung hatiku ini, jadi, dia sudah kayak gitu ya, masa aku kayak gini? Aku sebelum tidur doa dulu ya,
biasa doa. Jadi saya doa, Tuhan Yesus, dia istriku. Tuhan tolong aku untuk mengasihi dia, sama seperti Yesus mengasihi aku. Wow, makin dekat kan? Ya, makin dekat. Jadi orang yang menaruh pikiran Kristus itu dalam dirinya, itu justru membuat kita itu bisa semakin dekat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa pakai atau nggak mau menolak untuk memikirkan apa yang Yesus firmankan buat saudara, maka kita akan semakin jauh, bahkan kita rentan untuk roboh. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, maka dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Waktu ada gelombang, rumah itu tidak rubuh. Amin. Jadi kalau kita menaruh pikiran kita kepada Kristus, perkataan Kristus, dan melakukannya dalam hidup sehari, maka kita ini tidak mudah goyah, Bapak Saudara. Sekalipun ada hal-hal yang tidak enak satu dengan yang lain, tapi karena saya mau mendengar perkataan Kristus dan melakukannya, saya tidak mudah goyah. Hubungan ini tidak akan mudah goyah. Hubungan ini tidak akan pecah. Hubungan ini tidak akan putus. Amin. Ya, terima kasih untuk istri saya yang cantik, saudara. Jadi pikiran kita ini perlu kita tundukkan di dalam Kristus Yesus. Ya, mulai khawatir, tundukkan kepada pikiran Kristus. Ada ketakutan, Bapak Saudara, yuk, saya juga bergumul, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau baca firman-Mu. Aku mau tahu apa janji-Mu. Aku mau tahu apa yang Kau nyatakan, Kau sampaikan kepada kami manusia. Kekhawatiran dalam pikiran kita pun bisa lambat laun tertepis. Kenapa? Karena kita memikirkan pemikiran Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu soal pikiran, Bapak Saudara. Soal pikiran. Orang yang pikirannya sudah diubahkan, Bapak Saudara, pasti terwujud dalam perkataan. Amin. Ya. Menarik sekali. Saya lihat di sini ayat yang ke-25 itu, setelah dia bicara soal pikiran, Bapak Saudara, Paulus itu setelah dia bicara soal pikiran, ayat 26 dia masuk langsung, karena itu, nah, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi orang yang sudah mengenal Kristus, tentu pikirannya diubahkan, dan itu punya efek kepada perkataannya. Amin. Ya, jadi orang yang sudah menyatu dengan Kristus, kata-katanya pun beda. Wow, kata-katanya puji Tuhan, haleluya, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sudah makan atau belum? Ya, kalau belum makan, pergilah makan sana. Kayak gitu ya. Kata-katanya akan terus menyejukkan. Kata-katanya itu akan terus bisa memulihkan. Kata-katanya bisa menyembuhkan orang. Kata-katanya bisa mendorong orang untuk bisa melakukan pekerjaan baik. Itu pikiran yang sudah diubahkan oleh Kristus. Tapi mungkin ada orang bilang kayak gini, Bapak Saudara, perkataanku, ngomongku aja yang keras, tapi hatiku lembut. Hah? Pernah kayak gitu nggak? Ya, omongku aja kayak gini, keras, tapi hatiku lembut. Yesus bilang dalam Matius pasal 12, apa yang dibilang Yesus ya, saudara? Saya cek dulu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharanya yang baik. Ya, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Mungkinkah kalau orang mengatakan, ngomongku aja kayak gini keras, tapi hatiku lembut. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Benar? Jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan manis di bibir, memutar kata,
Itu lagu ya, manis di bibir, memutar kata, gitu. Kenapa orang bisa kayak gitu? Kenapa? Dan saya sangat setuju sekali ketika Paulus bilang kayak gini, buanglah segala dusta dan berkatalah benar. Itu betul. Kenapa? Karena kita ini cenderung banyak dusta di antara kita. Benar enggak? Kenapa kita bisa kayak gitu? Seolah-olah, hatiku lembut kok. No. Atau sebaliknya, ngomongku lembut, kayak saya kan lemah lembut Bapak Saudara. Ngomongnya lembut, tapi hatinya kenapa bisa bertolak belakang Saudara? Jadi paslah kalau Paulus bilang, buanglah segala dusta dan berkatalah benar. Yuk kita berjuang untuk itu Bapak Saudara. Ya. Berkata-kata dengan benar itu kebiasaan juga. Berkata-kata dengan benar itu ini yang dilatih juga menurut saya. Karena kalau pikiran sudah benar, harusnya perkataan itu bisa benar. Ya. Karena seperti tadi saya bilang dalam doa saya pikirkan misalnya kalau lagi ribut dengan istri, ribut dengan orang tua atau ribut dengan mantu misalnya dan sebagainya, doakan, perkatakan hal yang baik. Jadi pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran yang benar. Ya kan? Kalau istri bilang, dia istriku Tuhan. Kenapa saya bilang dia istriku Tuhan? Supaya, saudara, supaya ingat dia itu istri dan harus memperlakukan dia sebagai istri. Kenapa? Di luar sana saudara, banyak orang yang lupa pasangannya itu istrinya. Makanya tidak heran ada yang bilang istrinya itu, maaf, anjing katanya sama istrinya. Monyet. Ya kan? Saya pikir ini orang lupa ya. Kok dia kawin sama monyet kayak gitu ya? Kok dia nikah sama anjing begitu? Bu, pernah kayak gitu. Saya kunjungan kayak gitu ya. Jadi ibu ini, dia cerita, dia curhat. Anak suamiku pukul aku, suamiku bilang aku anjing. Dan tahu gara-gara omong kayak gitu, anaknya pun ikut ngomong kayak gitu. Jadi bapak sama anak ngomong yang sama kepada mamanya, pada istri begitu. Ya. Pikiran kita, Bapak Saudara, kalau sudah diubahkan, selalu memikirkan hal yang baik. Ya kan? Buanglah, apa dibilang yang kotor itu? Janganlah ada perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, kayak gitu. Ya. Yang kotor-kotor itu Bapak Saudara tidak enak. Ada yang suka yang kotor sini? Kalau yang kotor buanglah pada tempatnya. Amin. Kalau sampah itu buanglah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan. Pak, Bu. Perkataan kotor itu jangan dibuang di gereja, jangan. Perkataan kotor itu jangan dibuang di rumah. Apalagi di depan umum. Jadi di mana? Janganlah dibuang. Yang kotor itu kan membawa penyakit. Amin. Betul? Yang kotor-kotor buat sakit kan. Jadi kalau kata-kata kita menyakiti orang lain, saudara, itu sama perkataan kotor. Ada kata-kata memang yang seolah-olah mungkin ya beda ya. Beda dengan nasihat, teguran itu berbeda dengan kata-kata kotor, saudara. Saya mau kasih tahu kadang-kadang kata-kata yang menyakiti orang lain, yang melukai orang lain, itu pun kata kotor. Karena menyakiti, karena kotor itu kan mendatangkan penyakit, Bapak Saudara. Jadi orang yang sudah diubahkan pikirannya, tentu perkataannya pun diubahkan. Amin. Makin banyak mengucapkan kata-kata yang bangun. Jangan marah-marah Bapak Ibu ya. Marah boleh tapi jangan marah-marah. Kalau marah kayak gini, tidak berkata-kata yang salah, tidak berbuat dosa, tidak memberi kesempatan kepada iblis, itu, ya kan?
Kalau marah, saya pernah marah kepada anak saya misalnya gitu ya. Marah, tapi marahnya itu bukan bukan apa ya? Bukan membuat dia itu celaka, enggak. Orang yang marah yang benar saya pikir bukan membuat orang lain celaka, bukan membuat orang dipermalukan. Marah yang benar itu bukan merendahkan orang lain, bukan. Tapi marah yang benar itu justru membangun ini. Membangun sebagaimana dia bisa naik. Kalau marah-marah, nah itu jangan. Ya. Marah-marah pasti negatif. Sering-sering menyembah Tuhan Bapak Saudara, supaya kata-kata kita benar. Jangan bersungut-sungut. Selalu biasakan memperkatakan berkat, memperkatakan hal-hal yang membangun, dan sering-seringlah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, saya sih bersyukur saya terus ibadah sore di sini. Saya yakin setiap kita rindu datang haus untuk datang menyembah Tuhan. Penyembahan kita juga justru bisa mengubahkan setiap perkataan kita untuk sering-sering memperkatakan hal-hal yang baik. Ya, Tuhan bisa berikan kita karunia-karunia kok yang luar biasa, yang Tuhan taruh dalam perkataan kita. Ya, karunia berbahasa roh, karunia berkata-kata, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia menafsirkan bahasa roh, macam-macam bisa Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau pikiran kita diubahkan, kalau perkataan kita itu jadi berkat bagi orang lain. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Amin. Ya, sembahlah Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya, puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang memberikan contoh hidup yang benar, yang memberikan contoh hidup kerajaan Allah, yaitu pikiran yang tunduk kepada Allah dan perkataan yang memuliakan Allah. Hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kami ini terbatas, setiap kami ini sering gagal, setiap kami ini sering jatuh oleh karena pengaruh dosa dan iblis yang senantiasa membuat kami jauh dari Tuhan. Kami suka memikirkan hal yang sia-sia, kami suka memikirkan hal yang tidak berguna. Kami sering memikirkan yang membuat kami khawatir, yang membuat kami ragu akan tuntunan Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan ternyata pikiran itu tempat peperangan terjadi. Kami rindu Bapa supaya pikiran kami tundukkan kepada pikiran Kristus. Pikiran kami tundukkan kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, barang siapa mendengarkan perkataan-Ku dan melakukannya, kami bisa kuat. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sekalipun ada gelombang, tidak akan rubuh. Kami rindu Tuhan, menjadi anak Tuhan yang tidak khawatir karena pikiran kami yang penuh dengan persoalan ini. Kami juga tidak berpikiran negatif karena bisa saja hal-hal dosa bisa masuk dalam pikiran kami dan membuat kami bisa jatuh. Tuhan, kami rindu Bapa yang baik. Ketika Yesus hidup dalam kami ingat kebenaran ini, bahwa pikiran kami pun harus kami tundukkan kepada Kristus. Dan kami juga rindu perkataan-perkataan yang kami sampaikan, yang kami keluarkan, itu berasal dari pikiran dan hati kami. Karena perbendaharaan yang baik dalam pikiran dan hati kami, sehingga perkataan-perkataan kami pun Bapa, perkataan-perkataan yang membangun, yang menyembuhkan orang lain, yang memulihkan orang lain, yang menyejukkan orang lain, yang membuat perdamaian satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, tolonglah Roh Kudus bekerja untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, setan terus menjatuhkan kami. Kami keluar dari tempat ini juga Bapa, pikiran kami akan terus terjadi peperangan di sini, dan perkataan kami juga akan terus coba dibalikkan, digeserkan dari kebenaran. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus terus bekerja supaya hati dan pikiran kami, jiwa kami ini Bapa, diubahkan oleh Tuhan sepenuhnya, dan Roh Kudus terus menolong dan menuntun. Sebentar Tuhan kami akan memberikan
persembahan persepuluhan. Tuhan berkatilah. Tuhan terima kasih sudah mengasihi kami, sangat mengasihi kami. Kami mau memberikan persembahan ini juga sebagai bentuk bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang Tuhan Kau nyatakan bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memagari setiap usaha pekerjaan kami, supaya tidak datang binatang-binatang pelahap dan kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan sekali lagi kami memberikan persembahan ini bukan karena supaya kami mendapatkan berkat, tapi karena sesungguhnya kami sudah sungguh diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah Kau terima persembahan kami ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa dan seruan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.